3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya Patrick Don. Bro Fuad. Sari berita tidak penting yang pertama. Gak usah kalian protes kami ini nge-zoom ya. Tai, nggak nge-zoom juga nggak ada yang nonton. Zoom nggak zoom sama aja kan. Yoi, suka hati lah kami mau bikin kayak mana, udah ya kan kayak dulu. Ya nggak? Itu mau nonton Kalau nonton enggak. Kami nggak zoom. Tapi kalau sepi, ya zoom aja lah. Ada, bodoh. Sari berita tidak penting yang pertama. Ya. Seorang pemain yang berharap untuk pindah, bahkan seorang enggak ding, gue mau yang lain aja. Sari berita tidak pentingnya cuma satu. Ada satu pemain yang liburan terus sama keluarga di kota tersebut. Terus katanya, oh ya gue mau balik gitu ya. Tapi ternyata liburannya extend. Tahu-tahu dia jadi pemain sana. Iya. Actionnya panjang ya. Panjang ya gitu. Pemain macam apa itu? Entahlah. Kapten pula. Kapten pula lagi. Itu berita tidak penting yang pertama. Siapa sih? Ciluk Bang. Kemudian dari Patrick ada sari berita tidak penting? Tadi itu sari berita tidak penting aku ambil. Kau nggak kreatif. Apalagi ada? Oh ada. Tapi sarinya masalahnya penting. Bagi aku penting dia. Doni. Gak penting juga sih sebenarnya. Karena Doni kan bergabung dengan siapa itu yang dari Tottenham. Saya lupa namanya. Siapakah? Dele Alli kah? Dele Alli, pelatihnya Lampard. Pelatihnya Frank Lampard bersama Everton, kakak. Mereka akan bergabung. Nah, tapi gue sedih dan gue senang. Makanya gue bilang ini sari berita tidak penting dan penting. Tidak penting soal jelas lo nggak punya nggak konsisten. Iya, enggak, masalahnya enggak penting karena ini masalahnya ya Lampard di Everton emang bisa bikin apa sih lu entar nanti di sana. Terus ya siapa tahu dia bisa bikin pancake, dia bisa bikin waffle. Bisa. Paling tidak bisa, semoga sih dia bisa bikin paling tidak sakit hati Liverpool lah nanti ya kalau pas lagi ketemu di derby atau apa. Itu doang. Emang masih ketemu, kayaknya udah enggak ketemu lagi deh. Udah selesai. Udah dua kali ya? Kalau nggak salah gue ya gitu. Karena kan nggak penting, jadi gue nggak ikutin. Makanya kami nggak memperhatikan itu. Cuman gue senangnya kepanjangan ya, sari berita tidak penting itu esensi adalah cuma berita pendek-pendek. Oh iya. Ya, sari berita tidak penting yang kedua. 3, itu tadi udah 2. Ya nggak penting Patrick ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah kembali tertikungnya sebuah klub dari London. Yang tadi sudah digadang-gadang akan memberi seorang striker yang 2K udah 2 berita nggak penting sama dia ini gitu ya. Tiba-tiba daripada wak main-main ke gudang peluru mending wak main-main namanya Nyonya Tua. Kayaknya kawannya Oedipus komplek juga ya kan. Nggak gitu. Suka dia main di tempat wak gudang peluru. Yoi, mendingan wak main namanya Nyonya Tua ya kan. Oedipus komplek. Udah jadi akhirnya Dusan Vlahovic pindah. Dusan apa Dustan ya? Dusan. Oh Dusan ya. Ya kalau Dustan itu bohong gitu ya. Kau berdustan gitu. Ya. Nah, okay. Kau berdusan. Iya, Dusan Vlahovic confirm pindah ke Juventus. Ya. Semoga pencarian Juventus akan seorang bomber pengganti Del Piero berakhir di Dusan Vlahovic gitu. Karena tadi pagi gue ngobrol sama anak berba yang kebetulan fans Juve gitu ya, kayak David gitu dan siapa Bang Darius juga. Bang David. Ya, David terus sama beberapa yang lain ya, emang itulah kekosongan yang tidak tergantikan. Sempat mendatangkan Ronaldo tapi ternyata tidak seperti Del Piero. Dybala? Gitu. Enggak bagus. Ya, paling mendekati Dybala kalau tadi kata David, sebenarnya yang paling mendekati itu Dybala, Bang. Cuma ternyata enggak juga gitu loh. Jadi kutanya lah Kolwat ya, karena nggak penting ini kan. Jadi di Nyonya Tua itu ada yang Dybala, terus Dustan pula kan. Kayak mana nggak berdosa lah itu orang. Udah Dybala, Dustan. Nggak ngerti lah aku nggak ngerti maksud kau apa. Bercanda kau tuh cuma kau aja yang ngerti.
Emang. Nah kan makanya. Aku dan setan-setan yang di sekitarku. Nah itu dia makanya. Clear ya. Nah oke. Sekarang kita masuk ke United. Yang tidak membeli satupun pemain. Nggak tahu Hebat, gue kan? ya. Dembele jadi apa enggak. Kan udah tutup ya. Kan jam. Tutup, udah nggak bisa lagi. Udah nggak bisa lagi ya. Gitu. udah Not even. tutup. Tadinya yang Dembele digadang-gadang mau dibeli gitu ya, akhirnya nggak jelas. Tapi kalaupun akhirnya membeli Dembele juga gue bingung. Sebenarnya urgensinya United ini apa sih? Gitu. Lu butuh seorang defensive midfielder, lu butuh seorang gelandang tengah atau box to box gitu yang bagus gitu ya. Tapi lu malah nyarinya winger lagi gitu. Jadi memang menurut gue klub ini sudah kurang, udah hilang arah. Nah. Bahkan satu yang lucu lagi, bahkan satu yang lucu lagi adalah Jesse Lingard itu si Rangnick udah blessing him to leave. Ya, itu statement yang keluar kan. Rangnick blessing pokoknya intinya ya kalau mau pergi ya lu pindah gitu ke Newcastle gitu. Terus ternyata klub yang tidak mau lepas. Ngelihat situasi itu gue jadi bingung. Posisi Rangnick ini nanti seperti apa pada saat dia menjadi konsultan gitu loh. Nah itu sebenarnya yang mau gue bilang. Sebenarnya itu yang mau gue bilang. Kalau misalnya Manchester United nggak beli siapa-siapa di musim panas ini, gue nggak kaget sih, Wat. Karena ya interim. Ingat nggak waktu Ole jadi interim dia nggak bisa ngapain kan? Iya. Makanya yang ketika orang bilang Maguire, dibeli. Ole interim kan udah selesai bursa transfer. Gimana sih lo? Enggak pada saat November dia gantiin Jose, Pak. Oh ya, Desember, sorry ya. Dia nggak datengin siapa-siapa. Benar. Desember dia nggak ngambil apa-apa. Orang kan bilang, lah itu Maguire pembelian oleh. Bukan. Makanya kan dari dulu kita bilang, Maguire itu pembelian. Dia beli Bruno tapi Januari tahun depan. Di Januari tahun depannya. Nah, jatuhnya gue nggak heran kalau MU nggak beli siapa-siapa. Karena, dan sebenarnya gue setuju dan agak nggak setuju gitu loh. Nggak setujunya, kita kan lagi kayak kau bilang tadi pas offline kan kau bilang kita kekurangan kekuatan banget ini gitu kan. Tapi di sisi gue setujunya bagusan jangan beli siapa-siapa. Jadi nanti pas waktu manajer yang baru datang, dia benar-benar pemain yang dia butuhkan gitu loh. Benar-benar cari bumbu sesuai dengan apa yang mau dia masak kan gitu loh. Jadi dan tadi kan di bola Bung Binder juga gue bilang bahwa ya udah mungkin ini bentuk lain dari revolusi United. Cuma sebenarnya terlepas dari itu yang menjadi pertanyaan gue saat ini adalah itu tadi. Rangnick memberikan Lingard izin untuk pindah, si pemain ini juga udah mau pindah, udah ngebet, bahkan kemarin abangnya posting sampah lagi gitu ya yang sangat tidak menghargai menurut gue gitu kan. Udah bahasa Inggrisnya berselema pula. Iya. Why you keep this kind of player gitu loh. Terus klub tidak mau lepas. Gue nggak ngerti. Makanya gue bilang nih klub benar-benar udah kehilangan arah dan ngelihat itu nanti ya terlepas nanti Rangnick jadi konsultan, sekarang aja lu nggak dengerin dia. Gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan besar bagi gue gitu. Jadi atau mungkin nggak gini, Wat. Rangnick itu lip service di media. Padahal di belakangnya itu ngomong sama MN. Karena logikanya gini aja. Apalagi dengan ya nanti yang inti dari pembicaraan kita habis ini. Kita kan lagi banyak banget kehilangan pemain ini kan. Dan salah satunya itu yang di luar rencana kan gitu. Kalau kayak si Diallo. Enggak lah, enggak. Kalau gue bilang lip service ya enggak lah. Masa itu kan sama aja dengan pembohongan ke fans. Pengkhianatan itu menurut gue gitu loh. Kalau misalnya dia mengatakan ke Jesse. Lah ke fans juga dong. Fans kan udah senang kalau misalnya Jesse pindah. Fans kan banyak yang iya dong. Fans justru senang ya kalau dia cabut ya. Iya, apalagi dengan apa yang dia bikin gitu. Ya mungkin ada fans yang nggak senang gitu kalau Jesse pindah. Cuma maksud gua ya kalau kayak gua gitu-gitu, gua rasa ya emang dia harus pindah. Apalagi dengan apa yang dia udah bikin gitu. Jadi kalau misalnya Rangnick melakukan atau mungkin itu harganya nggak cocok. Lah, lu mau jual Lingard berapa sih? Ya 40-50 lah. Masih umur potensi loh dia. Bukan potensi, umur produktif. Golden age. Ya golden age lah kan hitungannya. Cuma itu yang jadi dari tadi nih gue berpikir lah Rangnick blessing Lingard to leave. But somehow the club doesn't want to sell Lingard gitu. Jadi kan nggak akur gitu loh lu di internal lu sendiri gitu dan it's not a good things gitu loh menurut gua Pet. Iya betul. Gitu. Setuju. It's not a good things gitu. Sementara Van de Beek akhirnya oke. Jadi
Van de Beek, Diallo, Martial, akhirnya kan di loan kan gitu. Plus sekarang lu kehilangan Rashford. Oke lah, mungkin ini bentuk halus dari bersih-bersih ala Rangnick. Kalau Ole kemarin langsung dijual kan sama dia. Alexis, kemudian Lukaku apa segala macam gitu. Sanchez. Nah, ya itu Alexis Sanchez, kemudian Lukaku, Mkhitaryan, Smalling segala macam gitu. Itu versi Ole. Nah, sekarang versi Rangnick dia buang-buangin nih pelan-pelan gitu kayak Martial, terus mungkin memang dia nggak butuh Donny van de Beek gitu. Ya dia buang gitu ya. Di sekolahin sama Diallo mungkin dia rasa dia nggak butuh gitu karena Elanga menurut dia udah cukup bisa step up kan gitu. Sementara kalau lu mau cari di posisi yang sama ya Elanga, Diallo, Rashford, Sancho gitu. Semua bisa main di situ gitu. Plus tadinya ada Greenwood gitu, ada 5 orang gitu. Yang bisa lu mainin cuma 2 kan instead of lu nambah beban gaji segalanya, yang penting ya 1 gua sekolahin aja dulu. Nah, gitu. Nah, itu dia kunciannya, Pak. Gue yakin penjual apa loan out-nya Diallo itu di luar. Kalau Martial udah jelas lah ya, karena attitude apa semua itu memang udah direncanakan. Apapun ceritanya, lu bakal gue loan out kan gitu. Karena untuk menjual juga bukan keputusan gue, nanti yang manajer baru untuk memutuskan kan gitu. Tapi kalau siapa tahu dia butuh pemain yang malas kan kita nggak tahu. Nah, mana tahu kan, memang lu butuh yang duta jalan kaki sehat kan gitu ya. Tapi gue yakin kalau Diallo dia tahu gue udah ada nih Greenwood, gue ada Jadon Sancho, gue ada Elanga, gue mau kasih kesempatan untuk Elanga. Jadi Diallo daripada gue dudukin jadi gak berguna, gue pinjemin dulu. Ternyata di luar rencananya dia, ya itu free transfernya ke Prison FC kan gitu. Jadi itu yang agak-agak menjadi sebuah dibilang penyesalan mungkin enggak, tapi ya dealnya memang duluan kan yang pertama. Pertama udah di duluan. Shit happen udah gitu loh. Ya udah shit happens gitu loh. Dan ya good for Diallo juga kan. Good for Diallo, dia nyatanya opening game-nya dia untuk Rangers langsung bikin gol. Menit pertama kan gitu. So it will be a good experience for Diallo. It's just that shit happens to us kan gitu. Hopefully he come back with a great experience lah ya gitu. Hopefully next season gitu. Dan semoga Rangers tetap memainkan dia sebagai starting lineup. Ya gitu. tetap dia dikasih menit main yang pantas lah gitu. Jadi sekarang United gue bener-bener anjir lu bener-bener ini ya kayak tadi seperti kita obrolin worst era of Man United gue bilang bukan yang gimana karena on and off the pitch masalah lu sekarang yang sangat kompleks gitu loh dan udah capek hati sebenarnya lu ngelihatnya gitu. Tapi ya itu yang tadi juga di bola Bung Binder juga kan kita udah sebut tadi kan. Teori kita yang selama ini yang kita curiga, ini pasti ada masalah pribadi kawan. Kan gue bilang something wrong with Greenwood. Betul. Dan ternyata terbukti bahwa memang ya ada masalah personal yang akhirnya ya balik lagi teori kita bahwa performa pemain itu off the field itu akan mempengaruhi performa dia di on the field. Kan, gitu. Lu fokus Sir Alex dulu ngusir Beckham kan karena dia ngerasa fokusnya Beckham udah nggak di sepak bola. Udah terganggu sama Victoria. Walaupun tidak semua orang bisa seperti buktinya Beckham masih bisa konsisten di Madrid, masih bisa juga pindah ke Milan, PSG segala macam. Tapi kan rata-rata memang cuma beda lagi dengan modelnya Sir Alex kan dulu nggak mau yang namanya ada gangguan apapun kan gitu. Dia nggak mau ada distraction lah gitu. Nah apalagi sekarang bertato aja nggak boleh dulu kalau masih ingat gak tuh? Iya tapi akhirnya kan Beckham bikin tato. Iya enggak maksudnya kan dulu zamannya Sir Alex kan pemain yang bertato tuh pasti langsung gue nggak mau katanya gitu. Ya tapi kan Beckham waktu itu bikin. Iya. Nah cuma maksud gue ya itu tadi Veron tuh ada tato gitu ya. Jadi maksud gue apa ya tadi mau gue bilang kok sampai lupa deh jadinya. Beckham cabut nggak mau distraction apa? Iya jadi lu butuh fokus 100% untuk pekerjaan lu untuk berhasil. Betul. Ya pekerjaan lu sebagai pemain bola maka lu fokus lu sebagai pemain bola. Latihan dan tanding. Itu kenapa juga Rashford di luar noble-nya dia, di luar niat baiknya dia, hati dia yang sangat tetap lu gak peduli fokus, terhadap kan, sesama lu, anak-anak segala macam gitu. Menurut gua nggak bisa, udah buktinya performa dia nggak naik-naik kok semenjak memang yang dia mulai lebih fokus segala macam. Jadi bagi gua better ya udah lu leave it, ya lu urus itu gitu. Toh lu tetap akan menjadi seorang bintang jadinya gitu. Cuma di
medium yang berbeda di area yang berbeda gitu. Karena semenjak dia ngurusin anak-anak segala macam, kan ya kita sama-sama tahu lah gimana penampilan Rashford gitu loh. Ya. Bukan gue menyalahi anak-anak tersebut, bukan gitu. Cuma berarti emang Rashfordnya yang tidak bisa membagi fokusnya gitu. Betul. Loh. Nah, bukan gitu. Berarti lu juga nggak boleh sebenarnya, Wat. Oh boleh, monggo. Makanya tadi gue bilang melakukan multitasking kan. Cuman masalahnya ternyata terbukti nih Markus bahwa lu nggak sanggup lu nggak bisa untuk gitu loh. Iya. Attention gitu loh. Bahwa lu nggak bisa gitu. Kasih fokus kedua-duanya dengan imbang gitu loh. You have apalagi, to choose. Ya sebenarnya gini dong. Lu nggak akan bisa ngebantu anak-anak itu juga kalau performa lu di MU menurun. Jelek, karena iya. Karena siapa yang mau ngasih donasi segala macam gitu loh. Nama lu itu dikenalnya sebagai pemain bola. Sepak Jadi bola. Ya seharusnya fokus utamanya di situ dulu kan gitu. Betul. Di luar jam pelatihan lu ya silakan, dan you don't have to be on the street kan untuk melakukan itu. Sekali-sekali nggak apa-apa. Lu cukup untuk merekrut orang-orang yang lu percayain untuk menjalankannya. Donasi tetap jalan. Niat baik lu tetap jalan, tapi maksudnya? Kalau nggak salah tuh Rio Ferdinand punya yayasan kanker kalau gue nggak salah. Ya, tapi I don't want to talk about Ferdinand if you don't mind. Karena gue jujur, I lose respect to Rio Ferdinand. Honest to God, karena gini, you're a football player dan you're a legend in my eyes sebagai pemain MU. Tapi as a pundit, I've lost all respect. Kenapa? Karena you don't go musim lalu semuanya itu lu menghina serangan-serangan terhadap Ole, terus tiba-tiba sekarang lu gabung dengan orang yang paling menghina Ole hanya untuk menaikkan media lu, five-nya dia. For me that's just bullshit. I've lost all respect. Jadi please don't talk about him. Kita lanjut aja, balik lagi. Macam perempuan kau. Iya, aku kan kadang-kadang kayak gitu, Bang. Enggak, maksud gue kan banyak kayaknya ada beberapa pesepak bola yang juga punya yayasan gitu yang concern sama humanity gitu loh. Jadi yayasan ada. Dan rata-rata setahu gue ya, korek nih if I'm wrong gitu, itu setelah mereka pensiun gitu loh. Ya Juan Mata juga punya. Juan Mata masih aktif punya. Cuma kan tidak full dia yang ngurus juga kan gitu. Pasti punya tim yang ngurusin gitu. Nah, Rashford ini menurut gue udah Harry Maguire juga aktif terlibat di MU Foundation 100%. Ya enggak, maksud gue itu kan MU Foundation ini yang ini kan foundationnya contoh gue. Yayasan mereka sendiri gitu loh. Yang pakai nama mereka segala macam gitu. Cukup banyak lah gitu. Jadi memang lu butuh fokus 100% untuk apa yang lu jalanin, profesi lu gitu ya. Di luar itu adalah sampingan, bonus gitu. Pun jadinya kalau ke Greenwood pertama kali dia pakai tato itu sampai kemarin ada yang nge-tweet, gue inget Bang lu pernah ngomel nih pada saat Greenwood pakai tato. Ya, yang inilah yang habis dia kejadian juga. Oh enggak sebelum itu, Pet. Iya, yang habis timnas kan, yang kok ngomel-ngomel kan, yang dia. Enggak, sebelum itu dia udah tatoan. Ya? Gue lupa. Iya, sebelum itu dia udah tatoan gitu loh. Dan itu gue udah bilang, aduh apaan sih anak umur gue. Aku masih ingat kali kalau itu bilang, apa pula ini anak pakai tato-tato sekarang. Pakai tato-tato gitu, maksud gue. Ya elah gitu, lu udah berasa star boy banget gitu kan. Dan kejadian gitu, akhirnya muncullah ini kasus dia dengan pacarnya kan gitu. Cuma kan memang kalau gua tuh ngelihatnya bukan berarti gua ngebelain Greenwood ya. Ini kayaknya memang ada sesuatu lah gitu. Ini menurut gua aja gitu. Karena kalau sebenarnya kayak lu lihat rekaman suara itu 2021, kemudian yang lebam-lebam itu nggak salah 2020 gitu kan. Itu kan berarti udah terjadi lama. Iya, ya? dan balik lagi kayak di bola Bung Binder juga tadi kan gue bilang, kalau gue tetap pada prinsip gue adalah innocent until proven guilty. Oh iya, enggak. Jadi bukan jadi dibilang orang kan bela dulu lah yang korban katanya kan. Bukan gue nggak bela korban juga. Bukan nggak bela korban, enggak. Kalau gue sih tetap empati terhadap Robson. Cuman bagi gue, lu nggak bisa juga yang langsung menyalahkan si siapa namanya Mason Greenwood. Kan gitu. Ya. Mason Greenwood. Kenapa? Karena belum terbukti. Kalau memang ada proses hukum istilahnya. Jadi biarkanlah hukum itu menjalankan. Jadi gue nggak mau bilang Mason innocent atau guilty sampai hukum yang menyatakan dia guilty kan gitu. Cuma
Karena agak aneh, Wat. Menurutku aneh nggak sih? Bapaknya sendiri langsung bilang kan. Iya. Rodson Bapak udah itu mengatakan bahwa kayak nggak ada handphonenya kejadian. kan gitu. Iya. Kalau gue sih ngeliatnya itu tadi. Lu udah lama, terus kenapa baru speak up sekarang? Apakah dulu memang mungkin ada pihak lain yang terlibat untuk ya udahlah lu tutup mulut deh, ini kan bintang nih apa segala macam, bisa jadi loh. Bisa jadi banget gitu loh. Atau memang dulu justru ini kalau gue berpikir lebih liar, jangan-jangan lu kayak si anaknya di 50 Shades of Grey gitu, masokis gitu loh. Cuma di luar itu gue ngerasa memang ya mungkin gue salah ya, tapi kalau yang gue lihat kayaknya sih ada sesuatu gitu loh. Dan mungkin ya kayak tadi kita bilang juga di bola Bung Binder bahwa mungkin timnas sebenarnya udah tahu gitu kelakuannya dia gitu kan. Cuma ya itu mungkin dia dilindungi gitu. Ya lu tahu sendiri gimana orang Inggris kan ya, ngelindungin aset, terus ininya kebanggaan mereka terhadap produknya mereka sendiri gitu kan. Nah, mungkin itu yang bikin yang dulu-dulu walaupun ada isu gitu ya, cuma nggak ke blow up gitu loh. Karena cukup jauh loh jaraknya 2 tahun sama setahun yang lalu. 2 tahun, 2020 sama 2021 kan. Iya, itu cukup jauh loh gitu loh. Gue mau tekankan dulu, jangan sampai orang salah perspektif terhadap Poros Salang bahwa kita membela Mason Greenwood. Tidak. Ya, at the end of the day kita percaya bahwa kalau lu melakukan kekerasan seksual maupun kekerasan dalam rumah tangga, sampah udah. Itu lu sampah. Kita tetap berdiri teguh kepada prinsip itu. Cuman kita selalu menghimbau warga kita itu untuk jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan bahwa biarkan hukum berjalan, biarkan pembuktian. Karena kalau ada orang bilang, wah udah berat tuh ada rekaman suaranya gitu. Kalau lu dengar sendiri rekaman suaranya dan lu ngerti bahasa Inggris, ya memang ada di situ Mason Greenwood meminta untuk berhubungan badan, yang menyuruh dia ngangkat kakinya apa segala sesuatu ya. Cuman tidak ada satu kalimat pun yang mengancam. Cuman bilang, you see what I can do kalau lu nolak gua sekali lagi katanya. You see what I can do itu bisa jadi, oke, lu bisa ngambil asumsi bahwa dia akan memukul. Karena lu bisa udah melihat yang di secara visual kejadian gitu kan. Kalau misalnya karena lu udah terpengaruh, opini lu tuh udah terpengaruh dengan visual foto Robson yang berdarah-darah gitu, makanya lu tuh ngambil opini situ. Tapi bisa aja kalau misalnya kayak gue, misalnya contohnya gue lah ya, gue nggak usah ngambil orang lain, gue misalnya bilang, lu lihat apa yang akan gue lakukan kalau lu tolak gue sekali lagi. Ya udah gue cabut, kita putus. Bisa aja gue putusin lu kan gitu kan. Bisa. Jadi jangan ngambil asumsi dulu, biarkan hukum yang, karena nanti gini kadang-kadang memang yang kayak kata Fuad sering di channel ini di Twitter, jangan sampai jempol lu lebih cepat daripada otak lu. Kan gitu. Nanti nyesel banget. Mendingan kita tetap di netral aja. Kita lihat, biarkan proses hukum menjalankan. Kalau memang Mason Greenwood bersalah, ya udah, biarkan dia menjalani hukumannya. Dan sekarang kan dia udah dicokok nih sama polisi. Sudah, kan gitu ya. Udah kena culik, udah kena culik gitu kan. Ya udah, tinggal kita lihat aja gitu. You know siapa yang tahu rasanya kayak gitu kan. Nah, jadi udah biarin aja, bukan berarti kita ngebela Mason, cuma gue ngerasa ada yang aneh aja. Either mungkin dia dari dulu udah memang begitu tapi dilindungi gitu ya. Atau memang ada something yang lain gitu loh. Kalau gue ngerasa mungkin ada yang ngelindungi dia lah gitu loh. Mungkin ya. Jadi sebenarnya emang ini bocah udah kampret dari 2 tahun lalu gitu kan. Cuma masih bisa selamat, masih bisa lolos gitu karena mungkin ya bisa aja ya ada aja yang ngelindungi dia mungkin gitu kan. Karena lucu menurut gua, lu dugaan pemerkosaan itu aja udah sangat berat loh, apalagi di luar ya, yang nggak abu-abu terhadap itu menurut gua gitu kan. Tapi udah setahun lebih gitu, jadi, makanya wah ini apaan sih itu sih. Ya di luar fakta bahwa beberapa pemain United mulai unfollow Twitter dan IG-nya gitu ya, kayak De Gea segala macam gitu kan. Berarti kan sebenarnya kayak tadi gue bilang, ini semakin memperkuat dugaan gue bahwa ini udah ada desas-desus lama loh. Cuma dulu mereka nahan. Udah, betul. Gitu loh. Ibaratnya di dalam ruang ganti itu mungkin udah pada kesel lihat dia, cuman karena masih menginginkan kita profesional, kita harus jaga nama dia, kita harus gitu main sebagai tim. Betul. Cuman di lapangan nggak bisa kan gitu. Nggak bisa. Nah sekali ini udah nggak bisa tuh mereka muncak. Nah berarti kan itu tadi gitu gue bilang, betul. something wrong maybe gitu loh. Bukan berarti dia nggak salah, ya dia salah. Cuma
sekarang kan kenapa salahnya tuh ketahuan sekarang gitu? Kenapa baru diekspos sekarang salahnya? Itu yang jadi pertanyaan gue. Dan akhirnya kalau dia salah benar dan udah akhirnya ya. Akhirnya juga kita jadi mengerti kenapa ketika Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa di generasi muda ini susah dibilangin, dinasihatin, dan langsung defensif, ya akhirnya kita memahami bahwa ya kondisinya pemain-pemain kita ini seperti ini sekarang. Yang kayak tadi kata lu, Marcus Rashford terlalu sibuk dengan urusannya di luar. Mungkin Cristiano Ronaldo memberi contoh. Gue aja punya produk, gue bisa pisahkan. Kemarin COVID, hotel-hotel gue gunakan jadi tempat untuk korban rumah sakit. Iya. Tapi gue bisa memisahkan karir gue dengan di luar sana kehidupan gue seperti gitu. Apa kan gitu. Demikian juga dengan ya sekarang Mason Greenwood kan mungkin kedengaran desas-desus, mungkin nggak tahu secara langsung karena dia juga baru datang, tapi mungkin dinasihatin Ronaldo, lo kalau pacaran jangan gitulah. Mungkin gitu kali dibilang Ronaldo. Ditambah lagi kan, gitu Anthony Martial juga kan baru-baru ini kejadian juga kan, yang kurang lebih di seputar wanita juga kan. Ya. Ada perselingkuhan dan jadi menurut gue these players sekarang ini ya benar kata Roy Keane dulu sebelum dia cabut, pemain-pemain muda zaman sekarang ini terlalu sibuk dengan image-nya mereka tanpa memikirkan klubnya lagi gitu loh. Jadi, betul. Ketika ada banner di Old Trafford sana yang mengatakan standarnya ya itu itulah standar United gitu loh. Iya, jadi standarnya itu adalah lu klub dulu, bukan personal lu dulu. Dan ketika bukan personal branding. Betul, dan ketika lu mengutamakan personal lu, ya akhirnya lu terbukti lu nggak bisa fokus di lapangan. Dan yang kita duga selama ini Mason Greenwood, kenapa ini orang maruk kali nggak mau passing, atau ya gimana dia mau passing, orang nggak ada yang suka sama dia, mungkin kali ya, mungkin nggak ada yang begitu dia bikin salah semua langsung ngedubulin dia di ruang ganti juga. Mungkin Ole mungkin dulu yang dibilang orang kurang tegas atau apa, mungkin Ole ngemong tapi menjaga, tapi yang lainnya udah pada sebel kan gitu, bisa jadi, tapi kan kita nggak tahu, ini semua praduga kan gitu. Karena mungkin kan dia bahkannya bagus, punya peluang lah untuk jadi pemain top segala macam, sehingga benar-benar perlu dijaga. Kayak dulu Rooney ketahuan masalah perempuan tuh kalau nggak salah kan Rooney sama Sir Alex sama pelacur. Iya, ditepikan sama Sir Alex kan gitu loh. Betul. Tapi mungkin kan ada treatmentnya pada saat dia tidak dimainkan di tim segala macam, dan akhirnya ya dia bisa berubah gitu. Nah ini mungkin nggak bisa udah gitu. Cuma yang jadi pertanyaan gue adalah kalau emang ini kalau memang itu kejadian benar dia bikin dan udah lama gitu, kenapa baru sekarang? Itu yang ini plus statement bapaknya gitu ya. Ini ada apa sih gitu. Kalau teori konspirasiku, mungkin itu terjadi tahun 2020. Oke. Terjadi ribut, nggak mungkin lah si anak udah babak belur kayak gitu. Orang tuanya nggak tahu. Nggak ketahuan sama orang tuanya, pasti ketahuan kan gitu. Diingat lagi mereka masih umur teenage kan gitu. Ya waktu itu berarti 18-an ya kalau nggak salah. 17-18 lah istilahnya. Ya. Nah istilahnya mama bapaknya pasti tahu. Terus diselesaikan secara kekeluargaan mungkin ya, kayak kata kau itu. Mungkin ada pihak-pihak yang udah lama gitu kan. Jadi udah ditenangkan kan gitu. Udah ditenangkan. Dan ketika ini kemarin terekspos, ya bapaknya kan cuma bilang ada yang nge-hack. Mungkin di dalam perjanjian yang dulu itu tidak boleh diekspos atau apa, sekarang terekspos. Karena ketakutan kan. Ketakutan. Nah, apakah ini akan menjadi bumerang bagi karirnya Mason Greenwood, which kayaknya kemungkinan besar 90% iya sih ya, karena MU sendiri sudah suspend dia kan. Dan segala rights materi promo dengan dia kan udah dicopot. Udah dicabut ya. Nah, jadi dan itu bijak ya, bukan gue bilang itu justru langkah yang terbaik yang bisa dilakukan MU, karena Manchester United tidak akan pernah mendukung yang namanya kekerasan seperti ini gitu loh. Jadi kalau menurut gue ya, teori konspirasi gue ya, ini sekarang ini lebih kepada ada pihak yang nggak suka atau nggak terima atau mencari duit gitu loh, yang ingin mengambil keuntungan dari melepas ini. Menurut teori konspirasi gue. Cuman apakah itu mengatakan bahwa Mason Greenwood tidak bersalah? Tidak, tetap salah. Kalau lu memukul, ingat ya, kita garis bawain, kalau memang lu melakukan itu, lu jelas salah dan lu jelas wajib dihukum kan gitu. Tapi biarkanlah proses hukum yang menjalankannya kan gitu. Dan toh kita mendukung klubnya, bukan Mason Greenwood-nya kan gitu. Bukan Mason Greenwood gitu. Jadi dan udah nggak ada Martial, nggak ada Greenwood, nggak ada Amad Diallo, gelandang. Sekarang lu bayangin lu cuma punya Fred, McTominay, dan Nemanja Matic. Juan Mata ada, Pak. Enggak, gelandang yang bertahan gitu loh. Iya. Lu cuma punya itu loh, Sob.
Karena lu udah lepas Donny van de Beek juga ke... Itu juga gue bingung, Wan. Satu hari Crystal Palace kesannya mau berangkat kan. Tiba-tiba Everton. Ini apa ceritanya detik-detik terakhir Karena sama Palace kita udah 2 kali main juga. Sama Everton juga udah 2 kali sih. Cuma tadinya gue pikir gini loh, ya udahlah lu lepas Van de Beek ke Everton buat loan. At least lu tarik lagi James Garner gitu loh. Yes. Betul. Setuju. Minimal lu amunisi lu masih ada lah kan gitu. Iya, dan free kan gitu loh. Iya. Lu tarik Garner kan lu nggak bayar gitu loh. Emang udah double aja nih yang ngurusin klub ini rasa gue, Pet. Iya sih. Iya kan? Lu cuma punya Fred McTominay dan Nemanja Matic, dan nggak mungkin Ranić nggak concern sama itu. Iya. Tidak mungkin pelatih nggak concern sama itu. Kita aja belum punya Kane, Bud, kita punya Fletcher yang bisa main di gelandang tengah. Lu bisa punya dulu siapa lagi? Kok gue lupa. John O'Shea bisa lu mainin di gelandang tengah. Nicky Butt lu mainin di gelandang tengah gitu loh. Iya. Ya, gue ya tadi kayak di sebelumnya juga gue sebutin di Bola Peminder kan bahwa ya gue seneng dan gue sedih gitu. Gue seneng Donny punya kesempatan untuk show what you can really make of kalau dipakai di Everton. Ya. Tapi di sisi lain juga paling tidak dia dapat pengalaman jam terbangnya, terus dia minimal udah merasakan EPL sesungguhnya kan gitu. Ya, tapi ya sisi sedihnya ya gue it took so long, man. 2 tahun lebih lu simpen dia, which you could have done last year juga sebenarnya. Kalau memang begini aja. Jadi, gue mau tahu nih, Wat, sebenarnya. Dengan kondisi yang kayak kita tadi bilang, Mason Greenwood nih, sekarang udah gak ada di kita ya pindah ke Prison FC apalah itu nantinya. Di kontraknya Amad Diallo kira-kira ada gak ya untuk callback? Ada lah. Lah kan Diallo dipinjemin. Gimana sih lu? Ya makanya. Kalau untuk maksudnya diterminasi langsung di callback karena ya nggak bisa lah masuk tengah musim. Ya mana bisa? I think we need to call him back sebenarnya. Ya, tapi tetap aja nggak bisa dimasukin di tengah musim. Iya makanya. Gitu kan penutupan udah tutup gitu loh. Kalau gue sih sebenarnya yang paling ini gue pikir ya udah oke lu pinjemin Donny van de Beek, lu tarik James Garner. Kita butuh gelandang si kampret kagak juga gitu loh. Nah satu lagi berita tidak penting. Ed Woodward resmi tidak menjadi pejabat di United. Ya itu udah dari bulan lalu bukan? Lo enggak, baru bulan ini lah. Ya enggak, cuma kan dia udah melepas jabatannya bulan ini resmi, enggak ada lagi posisi apapun di MU, ya officially. Officially gitu loh. Enggak tahu nih akan lebih baik apa enggak gitu. Enggak tahu juga. Tapi dengan keadaan seperti ini jadi pertanyaan lagi nih, Wat. Lah, paling tidak kemarin Woodward masih ada kita beli pemain yang kita lepas juga masih jelas kan. Nah, itu kan. Kalau aku sih aku ngelihatnya bigger picture-nya sih, Wat. Menurut gua ya tetap Woodward is not good for us. Jadi lebih bagus off. Ya one right does not make two wrongs does not make one right. One right two rights does not make one wrong kan gitu. Jadi bagi gua Woodward dia bagus banget dalam arti bisnis. Itu harus kita akuin. Dia sponsor-sponsor yang pernah datang untuk kita itu nggak nanggung-nanggung. Termasuk ini si Chevrolet dan Adidas yang kita pakai ini. Ini nominal Adidas yang terbesar mensponsori klub manapun kan gitu. Jadi kalau dari sisi itu gue cempolin untuk Ed Woodward. Tapi untuk dari sisi campur tangannya di klub apa semua itu no, that's a big no for me. Dan dia sudah banyak merusak nih klub. Terlalu banyak dosanya untuk diampunin lah istilahnya. Terlalu banyak dosanya untuk diampunin Woodward. Mau dia datengin Ronaldo siapa terus. Enggak work anymore. Dan kemarin gue lihat ada gue sempat baca berita United itu klub terbesar kedua di dunia dalam hal hutang. Terbesar kedua di dunia setelah Spurs kalau gue nggak salah ingat. Terbesar kedua di dunia dalam urusan hutang. Makanya kita tetap standby Glazers out kan gitu. Karena selama Glazers yang megang kita akan tinggal nunggu waktu terus. Istilahnya. Iya, tinggal nunggu waktu saja. Sebelum kita bangkrut kan gitu. Kolaps ya, benar. Jadi sebenarnya gini, cuman yang gue nggak terima ya. Kemarin tuh sempat di media sosial mulai rame nih. Mereka akan menggerakkan demo lagi. Untuk gerakan demo Glazers out lagi. Cuman memilih tanggal 6 Februari. Which for me adalah you fucking idiots. Karena Munchen. 6 Februari itu lu mengenang Busby Babes. Bukan untuk yang lain-lain. Iya. Lu jangan sekali-sekali mencemarin Busby Babes Day dengan segala tindakan yang sorry to say itu ujung-ujungnya hanya lu untuk mencari nama.
istilahnya ya. Jadi for me no, big no. Lo mau lakukan itu setelahnya silahkan, tapi not before, not during kan gitu. Ngantuk bang? Ngantuk gue gitu dengar lu ngomong. Jadi sekarang inilah ya, United tinggal kalau menurut gue ya udah berserah diri aja gitu. Kalau gue ditanya sama jawaban gue kayak tadi di Bola Bung Binder bahwa gue sih pesimis bisa finish top 4, jujur. Dengan segala macam inkonsistensi, kemudian lack of quality players, gitu ya, pesimis gue. Bukannya gue tidak mau tim gue lolos Champions League musim depan, bedakan ya. Gue cuma pesimis aja, gitu. Berat, sangat berat gitu loh. Karena sekarang lu cuma punya Ronaldo, Cavani, orang tua, itu 2, dengan pelapis Sancho dan Rashford. Ya ada Elanga memang, gitu loh. Rashford lu tahu sendiri gimana formnya. Plus Sancho, ya kan? Elanga pemain baru. Sementara di gelandang lu cuma punya McTom, Fred, Nemanja Matic, gitu loh. Iya. Kalau gelandang left foot, Fred kan left foot. Bukan striker. Iya, striker yang ada Martial left foot, Greenwood left foot gitu ya, nggak ada, lu nggak punya gitu loh. Jadi kecuali lu dikasih keajaiban, Rashford bisa menemukan form terbaiknya di sisa musim, pun dengan Greenwood dan Ronaldo gitu ya. Wah, lu tahu nggak yang step up to the plate, yang akan menjadi the new hero, the unsung hero, Jesse Lingard, Pak. Ngantuk banget gue denger dia. Itu orang gue udah nggak ada suka-suka sama sekali loh. Siapa Lingard? Iya. Mungkin kalau nggak di sosmed Gapel udah gue maki kali itu gitu. Nggak boleh kalau gue maki di sosmed gitu. Gue berarti memberi contoh yang buruk. Tapi kalau gue ngobrol offline gitu, orang-orang udah tahu gimana gue udah gedeknya sama itu orang asli. Parah. You disrespect the club itu sih udah. Wah udahlah nggak ngerti lagi. You don't even belong with us anymore kan sebenarnya. Iyalah. Kan gitu. Bodoh amat lu dari akademi kita. Iyalah. Cabut lo kan gitu istilah. Cabut gitu. Pigo sedan gitu kalau kata Medan. Cabut lah kan gitu. Jadi ya kalau gue sih itu ya, kalau ditanya gimana posisi United nanti ya gue jujur sih pesimis bisa masuk 4 besar. Kalau gue masih optimis sih, Wat. Gue masih optimis. Nggak apa-apa. Gue masih optimis kan kita bisa masuk. Gue masih optimis kita bisa masuk ke 4 besar. Tapi ya itu kayak tadi gue bilang juga bahwa ini perjuangannya itu sampai game ke-38 kita akan masih memperjuangkan posisi 4. Satu, kompetitor lu seperti Spurs memperkuat timnya, datengin Rodrigo Bentancur, terus sama siapa tuh? West Ham menunjukkan performa yang stabil kan gitu. West Ham stabil. Arsenal sendiri jujur di luar hasil-hasil minor gitu ya. Gua kadang nonton tuh menurut gua oke juga kok mereka main gitu ya. Bolanya jalan apa segala macam gitu. United, wow, ngeri. But you know what they say? Welcome to the theater of dreams katanya kan. Oh ya. Di mana semua impianmu can come true kan gitu. Ya itulah impian tim-tim lain bahwa gue bisa menang di Old Trafford ya kejadian kan. Wolves, gue punya impian menang di Old Trafford, memutus kutukan berapa puluh tahun, menang. Everton menang gitu loh. Jadi theater of dreams for other. Ya udahlah kalau gitu ganti nama aja lah, jangan TOD lagi lah. Theater of N aja, Nightmare. Theater of Nightmare for United. Dengan sulitnya lu menang di kandang, dapat poin di kandang. Belum lagi, Paul Pogba nggak jelas lagi kan. Nah, ini orang mau seperti apa? Men, akhir musim free transfer loh dia. Iya makanya. Kalau aku bilang udahlah, kalau memang nggak usah mau diperpanjang lagi, paling tidak kau pakai jasa dia ini, ya kan biar nggak rugi-rugi kali kau. Iyalah. Ya udah, kau maksimalin aja kemampuan. Itu juga kalau dia mau ngasih kemampuan terbaiknya dia ya. Ya, kalau dia nggak mau ya jangan kau pasang gitu. Ya, kalau dia main juga ogah-ogahan ya udah mampus lu jadinya gitu loh. Jual jadikan ini aja maskot jualan baju-baju MU kan gitu. Ya. Karena ya kita semua tahu kualitas orang Paul Pogba gitu. In his good day ya dia sangat-sangat bagus main gitu. Tapi once dia angon apa segala macam ya udah kelar aja hidup lu gitu. Jadi memang seperti yang gue bilang, ini klub emang udah harus diruqyah. Emang udah kusut gitu loh. Kusut lu ngelihat United saat ini kayak ngelihat orang yang emang lu udah benci aja gitu. Anjing lah gitu loh. Lu bikin sebel aja lu gitu. Padahal lu cuma papasan, dia nggak ngapa-ngapain, cuma si dia cuma lewat aja. Cuma lewat aja. Nggak ngomong, nggak apa, cuma lewat aja. Kita yang lihat dari lu, anjing ada dia lagi. Tapi masih kita liatin. Kan lu gitu kan.
ngapain sih nih anak, ngapain? Tapi lu liatin, padahal lu kok ngeliatin lu bete gitu loh. Ntar tiba-tiba dia ngupil nih ya, dia ngupil gitu ya. Ih anjing ngupilnya kayak gitu kan salah, bego banget sih lu gitu. Karena udah salah aja nih klub gitu. Jadi lu ngeliatnya pasti ngomel aja udah. Ada kawanku dulu bilangnya kayak gini. Apa? Nggak pernah hakur dia sama bininya kan. Bininya bikin apa aja, udah salah benci aja. Kali dia. Cuma gue tanya, kalau udah kayak gitu kenapa gak cerai aja Pak? Gue kan biaya cerai lebih mahal Pak, lebih bagus ku tahan aja katanya. Anjing, bodoh. Udah. Jadi ya itulah ya. Ya seputar. Kalau terkait Greenwood, seputar Mason Greenwood, sangat besar indikasi bahwa dia salah. Tapi ya kalau gua, ya udah biarin aja toh. Gua nggak deket dia, gua nggak kenal dia gitu ya. Gue simpati sama Hasrobson, iya jelas perempuan gitu loh. Salah banget kalau lu pukulin perempuan tuh lu udah salah banget tuh anjing lu gitu loh. Banci lu kan gitu. Kalah lah banci gitu, itu udah nggak ngerti lagi kita bilang kalau udah sampai mukul perempuan mah udah. Gitu. Banci aja berantem sama Banci kan sama laki-laki berarti kan? Iya gitu loh. Jadi berarti lebih rendah daripada Banci dong. Makanya kan tadi gue bilang lebih rendah dari Banci. Udah once lu mukul perempuan apalagi sampai berdarah gitu ya, itu lu udah. Iya betul. Sampah bener lu udah gitu. Tapi ya udahlah ya, biarkan proses hukum di sana berlangsung. Pembuktiannya seperti apa ya udah gitu. Tapi dengan tindakan yang diambil nanti dengan apa? Tidak menarik semua merchandise bergambar Mason segala macam. Terus dulu. Nanti. Itu artinya bahwa mungkin ini isu lama yang eskalasinya memuncak saat ini sehingga akhirnya klub ya udah gue nggak tahan lagi nih udah gitu loh. Plus ya kayak tadi nggak lu bayangin ya, lu pemain satu klub terus karena satu kasus kayak gini terus langsung boro-boro lu unfollow gitu kan. Ini berarti bukan sekali ini doang gitu loh. Bukan sekali ini doang. Udah berulang kali dinasihatin lo nggak mau dengerin. Cuma itu tadi pertanyaan gue, kenapa baru sekarang? Itu aja yang bikin gue. Plus statement bapaknya. Nah, bapak mana yang anaknya bikin dipukulin tapi nggak marah ngamuk terus ya kan? Bapaknya nggak, anak anjing lu pikir gue aja yang ngasih makan anak gue, nggak pernah gue bikin kayak gitu lu bikin statement gitu ya udah sakit jiwa sih udah gitu. Masalahnya Wan, mungkin bapaknya itu udah terima duit Siraman mungkin iya makanya kan gue bilang mungkin ada pihak lain yang terlibat. Soalnya si Hasrobsonnya juga nggak banyak ngoceh kan, malah itu terhack dan aku juga nggak pengen itu terekspos, aku udah nggak ada masalah gini kan. Jadi whatever itulah. Kalau nasihat aku, siapapun nanti di bawah manajer manapun nanti Manchester United, kalau ada pemain yang datang ke MU, jangan pakai nomor 11. Nomor 11 selalu berurusan dengan perempuan. Mason Greenwood, Ryan Giggs, Georgie Best. Jadi Josh Best pakai 7 Keles. Kayak George Best terakhir pakai 7, dia sempat pakai 11 Bapak. Ya awal-awal, habis itu kan dia sebentar pakai 11. Tetap aja. Jadi yang intinya jangan pakai angka 11 ya. Karena yang 11-2 terakhir masuk penjara. Gue tadi main bola pakai 11, pakai Giggs lagi. Hati-hati kuat. Tadi pagi gue pakai 11, gue baru nggak tuh, ya gue pakai Giggs nih hari ini. Kan gue ambil aja gitu ya. Pakai long sleeve gitu kok. Giggs semua udah ambil ya udah gitu. Bikin gol pakai kepala. Tapi Giggs juga udah bebas kan, udah nggak ada masalah lagi kan. Gitu loh. Gue post tuh di Instagram gue tuh Giggs anjing gitu. Gue baru nggak gitu. Mana janjimu sama aku dan Amel? Apa? Oh iya, itu tadi benar lupa benar. Itu jadi gue bikin gol gitu loh. Gue bikin gol pakai sundulan, umpan si Irfan gitu ya. Terus ya karena ini baru ingat nih karena kau bilang tadi benar-benar gue pakai Giggs deh gitu. Berangkat pakai Giggs, bikin gol, bikin assist lagi gitu kan. Jadi bagi yang nggak ngerti kita ngomong apa. Jadi kemarin waktu kita syuting sama Amel off screen, kita bilang sama Fuad, dia kan lagi nyobain jersey gitu ya. Terus aku bilang sama Amel, kau tahu nggak Fuad ini, kalau buka baju wanita mana yang nggak kelepek-kelepek, nggak bulu dadanya. Dia bilang Amel, masa iya? Terus ku tantang si Fuad, aku bilang, kau kan suka kali tuh foto niru gaya Beckham atau apa, kau bikin sama-sama posenya. Jadi aku sama Amel bilang sama Fuad, coba main bola berikutnya, bikin gol, selebrasi kayak Giggs. Buka baju, bulu dada kemana-mana, putar-putar. Itu tadi intinya. Kenapa kita bilang gitu. Lupaan. Masih utang berarti ya? Enggak lah. Ya kan Amel udah lihat gue buka baju. Gimana ya sih? Kan kita pokoknya kan maunya kau postingnya kayak gitu, Pak.
Oh, bener lupa gue tadi tuh, gue bikin gol tadi bener. 1000 like minimal itu. Kalau Blue Dadaka udah keluar 1000 like minimal. Udah. Okay. Selamat merayakan Imlek bagi yang Hongsi Pacoy, Hongsi. Gitu ya. Semoga menjadi tahun yang penuh berkah buat semua lah yang merayakan gitu. Itu aja sih. Year of the Tiger. Dan mengingat kasus makin naik lagi nih, nah hati-hati aja lah kita semua, jaga diri gitu ya. Gue sendiri juga baru dapat kabar tadi ada keluarga gue yang kena positif sekeluarga gitu loh. Termasuk ponakan gue yang umur 6 tahun gitu. Jadi benar iya baru tadi gue kalau yang ponakan gue dikabarin hari Senin kemarin. Tapi kalau yang sisanya tuh tadi 2 orang lagi gue baru dikabarin tadi, include maknya. Jadi ya sehat-sehat lah semua, semoga aman-aman aja. Ada satu berita tidak penting, kelepas. Penutup lah ya. Sekalian pesan penutup kita lah. Masih di temanya si Fuad ini, please jaga kesehatan kalian. Bukan hanya untuk kalian, tapi untuk orang sekitar kalian. Selalu pakai masker. Dan jangan memviralkan orang bodoh. Ya, karena tadi aku tengok di Medan, ada yang waktu itu pun kasus dia nggak mau pakai masker, diviralkan. Ngapain kau viralkan orang-orang yang nggak mau pakai masker? Jangan. Udah cukup Indonesia ini menjadikan artis orang-orang bodoh. Udah banyak orang bodoh kalian jadikan artis. Jadi please stop. Ya. Yang kayak gitu nggak perlu lagi. Gerakan itu mulai dari kita aja. Ya. Jangan lagi memviralkan yang bagi yang otaknya kurang 2 ons begitu. Oh, tuh kan nggak apa-apanya nggak pakai masker, ya udah nggak pakai juga. Nanti jadi ngikut-ngikut. Nah, betul. Pintar sikit gitu, sikit lah. Oke, gua Patrick. Udah. Go Fuad, thank you, see you, bye.